Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio BBC London. For freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government. Apakah berita ini benar? Aku harus segera menyampaikan berita ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk saja. Silakan. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana dengan kemerdekaan kita? Kemerdekaan Indonesia sudah disahkan pada PPKI. Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik jika kita segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI? Syahrir berkata seperti itu. PKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Maka dari itu, sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam masa kekosongan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Tapi, apakah Bung Karno sependapat? Bagaimana kalau kita bicarakan dengan Bung Karno dulu? Begitu, mari. Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apa tuh Syahrir? Kota Hiroshima dan Nagasaki telah penuh. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita secepatnya. Tapi saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Tapi Bu, Maafkan saya Syahrir, kita tidak boleh gegabah. jika Bung berkata demikian, maka kami harus. Mari kita. Pada 15 Agustus 1945, berkumpullah golongan muda di rumah Insinyur Soekarno. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ayo Bung, malam ini juga kita diibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan Bung. Kita siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka besok akan ada pertumpahan dan pembunuhan besar-besaran. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wika, kita tidak boleh gegabah. Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Mengapa menyuruh Bung Karno melakukannya? Saya yang mengingatkan. Ya karena benar Bung. Mengapa kita harus menunggu Jepang menjadikan negara kita jika kita bisa melakukannya sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan mereka. Saya yakin kita bisa Bung. Benar, kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar Bung, cepat. Malam ini, Bu, malam ini. Tenang, ini sudah malam hari. Tidak baik kita membuat kebutuhan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara. Tapi saya tidak ingin ada pertumpahan darah lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhinya. Tapi kemana kita akan membawanya?
Rengas Dengklok. Tapi kapan kita akan melakukan penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh kan setuju. Pukul berapa tepatnya? Kalau pukul 4 bagaimana? Setuju. Bung Karno. Ada apa ini? Kami akan membawamu ke Rengas Dengklok. Kenapa aku harus dengan kalian? Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawamu dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Jika kalian ingin membawa, kalian harus membawa mereka juga. Baik, Bung. Kita juga akan membawa mereka, tapi segera kita. Baiklah. Mari, Bung. Pada 16 Agustus 1945, atas petunjuk dari Jusuf Kunto, Ahmad Subardjo menyusul Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa ini? Di mana mereka? Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Benar, Syekh. Kita harus segera ke Jakarta. Bolehkah kami pulang? Bunda sedang menangis. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta Wicana? Tidak. Menjaga jika mereka dengan nyawa taruhan saya. Apakah bisa aku pegang janjimu itu? Bisa. Oke, baiklah. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda, Bung Karno pergi menemui Nishimura untuk merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura menolak, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Bung Karno, Bung Hatta, Subardjo, Sukarni, dan Sayuti Melik untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Kemarilah. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua orang yang hadir di sini? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, Bung Karno dan Bung Hatta melaksanakan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita telah merdeka. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.